Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Arani, Muhammad Badali, dan Siti Zulekha. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang Bani Umayyah. Dan langsung saja yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manaf-nya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim, yaitu Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah, Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama di dinasti Bani Umayyah. Muawiyah selain sebagai pendiri juga sebagai khalifah pertama Bani Umayyah. Muawiyah dipandang sebagai pembangun dinasti ini. Oleh sebagian sejarawan dipandang negatif sebagai berhasilnya memperoleh legalitas atas kekuasaannya pada perang saudara di Siffin. Terlepas dari itu, dalam diri Muawiyah terkumpul sifat-sifat seorang penguasa, politikus, dan administrator. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dan perang Siffin dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak bermula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan yang kuat dan dari Suriah dan keluarga Bani Umayyah. Ia merupakan seorang administrator yang sangat bijaksana dan menempatkan para penjabat-penjabatnya serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang timbulnya Bani Umayyah. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatari belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang Siffin. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang Khawarij yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalil untuk mewujudkan ambisinya. Mereka menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Pihak Muawiyah menjadikannya sebagai landasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pusat pemerintahan. Peristiwa tahkim dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Dalam peristiwa tahkim, Ali terpedaya untuk taktik dan siasat Muawiyah yang pada akhirnya ia mengalami kekalahan secara politis. Sementara itu, Muawiyah mendapat kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus sebagai seorang raja. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pertempuran menyelesaikan masalah. Ketimbulnya ada golongan tiga, yaitu Khawarij dan yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh seorang anggota Khawarij. Dengan demikian berakhirlah pada masa Khalifatul Rasyidin dan memulai kekuasaan Bani Umayyah. Dalam semangat politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi monarkis hidrotis, kerajaan turun-menurun.
Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya Yazid. Latar belakang lahir dinasti Umayyah, ia dalam kondisi dan situasi tengah menengah terjadinya pertentangan politik antara golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'iyah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan politik antara golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, dan selanjutnya berdirinya pemerintahan daulah Bani Umayyah. Selanjutnya tentang khalifah-khalifah yang timbul di Bani Umayyah akan dijelaskan oleh saudari Siti Zulaikha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zaleha. Di sini saya akan membawakan materi selanjutnya, yaitu khalifah-khalifah yang timbul di Bani Umayyah. Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abu Syam ibnu Abdi Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun, 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi, dengan 14 orang khalifah mereka. Yang pertama adalah Muawiyah. Beliau menjabat sebagai khalifah pada tahun 41 sampai 60 Hijriah atau 661 sampai 679 Masehi. Yang kedua, Yazid yang pertama. Beliau menjabat pada tahun 60 sampai 64 Hijriah atau 680 sampai 683 Masehi. Yang ketiga, Muawiyah yang kedua. 64 Hijriah atau 683 Masehi. Yang keempat, Marwan 64 sampai 65 Hijriah atau 683 sampai 684 Masehi. Yang kelima, Abdul Malik 65 sampai 86 Hijriah atau 684 sampai 705 Masehi. Yang keenam, Al-Walid 86 sampai 98 Hijriah atau 705 sampai 714 Masehi. Yang ketujuh, Sulaiman 96 sampai 99 Hijriah atau 615 sampai 717 Masehi. Yang kedelapan, Umar bin Abdul Aziz 99 sampai 101 Hijriah atau 717 sampai 719 Masehi. Yang kesembilan, Yazid yang kedua 101 sampai 105 Hijriah atau 719 sampai 723 Masehi. Yang ke-10, Hisham 105 sampai 125 Hijriah atau 723 sampai 742 Masehi. Yang ke-11, Al-Walid 2 125 atau 126 Hijriah atau 742 sampai 743 Masehi. Yang ke-12, Yazid yang ketiga 126 Hijriah atau 743 Masehi. Yang ke-13, Ibrahim 126 sampai 127 Hijriah atau 743 sampai 744 Masehi. Yang ke-14 atau yang terakhir, Marwan yang kedua 127 sampai 132 Hijriah atau 744 sampai 749 Masehi. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah bin Abi Sofyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid ibnu Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul Malik. Pada awalnya pemerintahan dinasti Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feodal dan kerajaan. Pusat pemerintahannya bertempat di kota Damaskus. Hal itu dimaksudkan agar lebih mudah memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ulan Muhammad Arni, NPM 18124494. Di sini Ulan mau menyampaikan tentang kemajuan-kemajuan yang timbul pada masa Bani Umayyah. 1. Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama dengan kekuasaan politik. Muawiyah bukanlah seorang ahli dalam soal-soal keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. 2. Pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terdapat 8 provinsi, maka pada masa dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi, dan tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil
dan mereka dinamakan amil. 3. Bidang administrasi. Pemerintahan dinasti Umayyah membentuk beberapa dewan departemen, yaitu A. Dewan al-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. B. Dewan al-Kharaj, yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. C. Dewan al-Barid, yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. D. Dewan al-Khatam, yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. E. Dewan Musgilat, yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. 4. Organisasi keuangan. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. 5. Organisasi ketentaraan. Pada masa ini keluar kebijakan yang agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nidhamul Tajnidil Ijbari. 6. Organisasi kehakiman. Kehakiman pada masa ini mempunyai dua ciri khas, yaitu A. Seorang qadi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. B. Kehakiman belum terpengaruh dengan politik. 7. Bidang sosial budaya. Pada masa ini orang-orang Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Hamra. 8. Bidang seni dan sastra. Ketika Walid bin Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. 9. Bidang seni rupa. Seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu dan kaligrafi sebagai motifnya. 10. Bidang arsitektur. Telah dibangunnya Kubah al-Sakhrah di Baitul Maqdis yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Mencermati sekilas tentang kemajuan yang telah dicapai oleh dinasti Umayyah mengandung pesan yang dapat kita tangkap di sini, bahwa ketika pemerintah mempunyai kemauan yang keras untuk membangun negaranya, maka rakyat yang dipimpinnya akan mendukung semua program pemerintah tersebut. Kesimpulan, dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa 661 Masehi. Dinasti Umayyah dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Nama dinasti Umayyah dinisbahkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Silsilah keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada Abdi Manafnya. Jika keturunan Nabi dipanggil dengan keluarga Hashim, Bani Hashim, maka keturunan Umayyah disebut dengan keluarga Umayyah atau Bani Umayyah. Oleh karena itu, Muawiyah dinyatakan sebagai pembangun atau tokoh utama dinasti Bani Umayyah. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.